Hari itu Yuna sedang duduk di pangkuan ibu terlihat nyaman. Ketika Yuna sedang asyik bermain tiba-tiba dia teringat akan sesuatu. Yuna ternyata mau menelpon badut ulang tahun. Halo benar ini badut ulang tahun tanya Yuna. Benar sahut badut. Terus Yuna bilang selamat ulang tahun badut. Si badut terlihat jengkel. Setelah itu Yuna menceritakan semua kepada ibunya, lalu ibunya juga ikut tertawa. Haha lucu sekali. Tadi siang Yuna main ke sungai kecil dekat rumah. Dia lihat ada kupu-kupu biru cantik banget. Langsung dikejar sambil ketawa-ketawa. Tapi kupu-kupunya malah terbang tinggi ke langit. Yuna gak kecewa. Dia malah main air. Ciprat-cipratan sambil tertawa senang. Tiba-tiba, muncul seekor kucing basah dari balik semak. Yuna kaget, tapi langsung tersenyum dan memeluk kucing itu dengan lembut. Karena matahari mulai turun, Yuna pun pulang. Dia hati-hati memijak batu-batu di sungai biar gak jatuh. Di tangan kecilnya, dia bawa setangkai bunga ungu yang dia petik tadi. Sampai di rumah, Yuna langsung kasih bunganya ke Nenek sambil bilang, "Ini buat Nenek." Dan senyum mereka berdua bikin sore itu jadi hangat banget. Pagi itu, Yuna berjalan ceria di trotoar kota. Ditemani monyet kesayangannya. Angin sejuk berhembus, dan semua orang tersenyum padanya. Tiba-tiba, Yuna melihat gerobak es krim. Matanya berbinar, tapi lucunya, si monyet duluan yang minta es krim. Baru saja mereka menikmati es krim. Suara sirin polisi meraung. Asap hitam mengepul dari kejauhan. Seekor naga merah muncul, membuat semua orang panik. Tapi Yuna dan si monyet tak takut. Mereka berdiri menghadang naga itu. Dan monyet kecil pun berubah jadi besar. Dengan semangat, Yuna dan teman monyetnya mengalahkan naga jahat itu. Kota selamat, semua bersorak. Dan Yuna pun jadi pahlawan kecil hari itu. Suatu hari, ada sapi kecil lucu warnanya hitam putih, namanya Mumu. Tapi tiba-tiba, ada orang jahat pakai jaket kulit hitam ngejar Mumu. Hua lari Mumu. Tapi, Mumu kena tendang. Dua, kasihan deh. Terus, datang Yuna, anak lucu pakai baju kuning. Pipinya kabi banget. Yuna lihat Mumu yang terluka dan bilang, "Ah, sapi ini sakit, aku harus bantu." Yuna bawa Mumu ke rumah, diselimutin, dirawat. Terus mereka makan ikan bakar bareng. Mumu seneng banget sampai ngunyah sambil senyum. Akhirnya, Yuna anterin Mumu balik ke padang rumput dan Mumu ketemu ibunya lagi. Mereka peluk-pelukan. Oh, Yuna senyum dan bilang, "Dadah Mumu, sehat-sehat ya." Di suatu desa kecil yang damai, tiba-tiba salju turun tanpa henti. Tanaman membeku, sumur mengering, dan semua orang mulai ketakutan. "Ini pasti ulah Nenek Gorga," bisik mereka. Tapi Yuna, seorang penyihir kecil yang pemberani, tidak tinggal diam. Bersama Milo, kucing putih bermata ajaib, Yuna masuk ke hutan hitam. Meski gelap dan penuh bayangan menakutkan, mereka terus melangkah. Yuna tahu, jawaban ada di ujung jalan ini. Di tengah hutan berdiri menara bayangan. Yuna dan Milo mengintip di dalam. Nenek Gorga sedang menyerap energi desa. Tak ada waktu, mereka harus bertindak sekarang. Petir sihir ungu dan cahaya emas saling bertabrakan. Milo berubah jadi patung, tapi Yuna dengan air mata dan keberanian membangkitkan sihir terang dari hatinya. Kutukan terpecah, Milo kembali. Nenek Gorga ternyata hanya kesepian. Kini mereka menanam bunga bersama. Dan Yuna, ia jadi penjaga harapan desa selamanya. Tadi malam Yuna lagi jalan di balai kota. Terus tiba-tiba ada lomba dance seru banget. Banyak anak-anak nonton. Rame deh pokoknya di atas panggung. Ada anak cowok pakai baju rapper lagi ngedance gaya banget, gerakannya cepet. Muter, lompat, keren. Pas dia lihat ke arah Yuna dan monyet kecil. Dia senyum, terus manggil. "Ayo naik sini." Yuna dan monyet kecil langsung naik ke panggung. Mereka ngedance bareng, gerak bareng. Sampai penonton pada tepuk tangan. Tapi pas lagi seru-serunya, Yuna kebangun dari tidur. Ternyata itu semua cuma mimpi. Tapi Yuna masih ketawa-tawa, soalnya dia dan monyet kecil jadi bintang dan semalam. Di suatu pagi yang cerah di kota, ada anak kecil bernama Yuna. Yuna anak kecil ceria berpipi cabi mengayuh sepeda roda tiganya menyusuri jalan.
Ia bersenandung riang, rambut pendeknya tertiup angin. Saat melewati gang kecil, Yuna melihat seekor kucing oranye terluka di dekat tong sampah. Ia berhenti mendadak, wajahnya berubah khawatir. Kasian banget. Dengan hati-hati, Yuna memasukkan kucing itu ke dalam kardus kecil. Ia menaruh kardus di bagian belakang sepedanya dan mengayuh perlahan pulang. Di rumah, Yuna duduk di lantai sambil membersihkan luka si kucing. Ekspresinya fokus dan lembut, sementara kucing itu seperti kesakitan. Setelah kucing itu diberi obat, Yuna menyajikan sepiring ikan asin. Kucing itu mulai makan dengan lahap. Yuna tersenyum lebar melihatnya makan. Sejak hari itu, Yuna dan si kucing tak pernah terpisahkan. Mereka jadi sahabat sejati selamanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe layar Yuna.